Welcome back everybody, kembali lagi bersama Freelance Kreatif. Kali ini kita mau share pengalaman kita mengatasi alga, atau biasa yang kita sebut juga dengan lumut ya guys. Nah, di depan layar kaca kalian ini sudah tampak akuarium aquascape saya. Kondisinya sangat berlumut ya guys. Jadi batu-batunya sudah ditumbuhin lumut, lalu kaca akuariumnya juga banyak lumutnya itu ya guys. Dan di bagian daun-daunnya juga tampak ada lumutnya guys. Nah, itu juga ada siput ya, ada anak siput. Ya, ini kayaknya siputnya siput hama itu guys. Oke, jadi kita sharing sedikit pengalaman kita aja ya guys ya, saat kita mengatasi lumut ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu penyebab kenapa bisa tumbuh alganya. Yaitu yang pertama adalah cahaya yang berlebihan. Yang kedua, biasanya itu karena kita memberikan makan yang juga berlebihan. Di depan kalian sudah nampak nih ya, ada udang sama ikan gapi guys. Nah, kedua peliharaan kita ini sebenarnya mereka juga makanin alga sih guys. Cuma sayangnya kayaknya pertumbuhan alganya melebihi dari jumlah konsumsi alga oleh kedua peliharaan kita ini, sehingga alganya berlebih guys. Jadi alganya tumbuh dengan subur ya, dan konsumsi udang dan ikan gapi ini nggak sebanyak dengan pertumbuhan alga, jadi nggak seimbang, sehingga alga-alga yang tumbuh itu jadi banyak sekali guys. Jadi alganya tumbuh dengan subur tapi pemakannya kurang guys. Akhirnya ya gitu, akuarium kita jadi penuh dengan alga. Oke, walaupun mereka agak slow ya untuk memakan alga, tapi memang ini terbukti bahwa udang dan ikan gapi itu mereka makan alga guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih di layar kaca kalian, ini udang sedang makan guys. Jadi mereka sedang memakan alga-alganya, cuma memang ya gitu, mereka makannya sedikit gitu. Ya kalau kalian sabar sih nggak apa-apa guys. Kalian cukup pelihara udang dan ya ikan-ikan kecil pemakan alga juga sudah cukup. Yang pasti tinggal kita kurangin aja pencahayaannya, lalu kita juga kurangi pemberian pakan kepada ikan-ikan kita dan udang-udang kita, biarkan mereka memakan alga-alga yang ada di dalam akuarium kita guys. Yang berikutnya adalah kita tambahkan keong-keong ya guys. Jadi kita bisa pakai keong tanduk dan keong turbo, serta ini kita ada keong assassin ya guys. Jadi kita campurkan ke dalam akuarium kita. Nah, ini kita masukkan keong turbonya ya guys. Nah, keong turbo ini cukup besar dan ya cangkangnya cukup lumayan unik ya guys. Jadi dia bergaris-garis gitu, lumayan juga buat dilihat. Oke, sekarang kita langsung cemplungin aja ya guys. Nah, kita slow motion ya. Nah, kondisinya pas dicemplungkan ini terbalik, tapi nggak apa-apa, nanti dia akan ngebalik sendiri ya guys. Karena saya nggak sabar melihat aksi dari keong-keong
turbo ini, jadi saya bantu dia untuk berbalik guys. Berikutnya kita masukkan keong tanduk ya guys. Keong tanduk ini kalian jangan lihat penampakannya yang kecil ini loh guys. Kecil-kecil ini dia juga lumayan cepat memakan alga pada bebatuan guys. Jadi untuk keong turbo ini biasanya dia akan makan di daerah kaca, pinggiran kaca gitu ya guys. Nah sedangkan keong tanduk ini dia biasanya lebih suka di atas batu-batuan ya guys. Nah kita langsung masukkan aja ya guys. Nah ini keongnya masih mau nempel di tangan saya guys, dia nggak mau turun. Oke, kita cemplungin aja. Lihat tuh guys, keong tanduknya sudah saya posisikan di atas batu. Nah ini dia masih jalan-jalan aja ya guys, dia belum mulai makan. Tapi dilihat dari pergerakannya, walaupun dia kecil tapi dia cukup gesit juga ya guys tuh. Nah, sekarang kita lihat keong turbo kita guys. Tuh dia sudah mulai menjelajahi dan sudah mulai memakan alga-alga di sekitar dia guys. Jadi intinya sih sebenarnya untuk mengatasi alga itu kita menggunakan prinsip seimbang ya guys. Jadi di dalam satu ekosistem itu apabila rantai makanannya seimbang, maka ekosistem itu akan berjalan dengan normal. Apabila salah satu pemakan kurang, maka akan terjadi kelebihan populasi produsen makanan tersebut. Nah, kalian lihat di kacanya, itu keongnya nampak seperti ada gigi dua begitu ya guys. Jadi dia lagi makanin alga yang menempel di kaca akuarium kita guys. Jadi untuk akuarium ukuran 40 cm yang saya punya ini, saya masukin keong turbonya sekitar 4-5, lalu untuk keong tanduknya juga sama, dan keong asasinnya juga sama guys. Jadi total kurang lebih 15 keong ya saya masukin ke dalam situ. Nah sekarang kita juga mendapatkan hiburan pemandangan baru ya, yaitu keong lagi makan nih guys. Jadi
keong-keong ini bekerja seperti vacuum cleaner otomatis ya guys. Jadi dia akan terus bekerja sampai alga-alga yang ada di dalam kaca kita atau yang menempel di kaca kita sampai bersih ya guys. Nah, ini juga keong, tapi ini keong hama ya guys. Jadi keong hama ini juga memakan alga sebenarnya guys. Cuma ya gitu guys, keong hama ini kalau nggak ada pemangsanya dia akan berkembang biak dengan sangat cepat dan sangat banyak, sehingga nanti akhirnya dia akan menguasai akuarium kita dan mengganggu sekali pemandangan dari akuarium kita guys, sampai dia menempel di kaca-kaca kita sampai banyak. Dulu kita pernah mengalami itu, makanya kita tambahkan keong assassin untuk membuat seimbang guys. Jadi apabila mereka berkembang biak, nah akan dimakan oleh keong assassin ini guys, sehingga jumlahnya nggak terlalu banyak. Jadi juga mereka akan membantu memakan alga guys. Nah, kalian bisa lihat di sini di rumput karpet kita ya, ini udah banyak sekali alganya di situ. Nah, ikan-ikannya juga sebenarnya memakanin alga-alganya guys. Cuma ya gitu, pertumbuhan alganya yang terlalu cepat dan terlalu banyak sehingga mereka nggak sempat makan, dan alganya tumbuh lebih banyak dan lebih banyak lagi guys. Nah, ini adalah keong assassin yang saya sebutkan tadi ya guys. Jadi bentuknya ya seperti keong di pantai gitu guys. Nah, itu dia. Jadi fungsinya keong assassin ini adalah memakan keong hama, sehingga pertumbuhan keong hamanya nggak terlalu banyak di akuarium kita. Nah, ini udang-udang juga membantu ya dalam memakan alga-alga di rumput karpet kita guys. Nah, kalian lihat ini keong turbonya tetap bekerja, jadi dia terus memakanin alga-alga yang menempel di kaca akuarium kita. Nah, ini keong hamanya guys. Jadi ini sebenarnya dia makanin alga juga guys. Jadi apabila jumlahnya nggak banyak, sebenarnya ini juga sebagai pemakan alga. Cuma sayangnya yaitu mereka ini berkembang biaknya sangat cepat dan sangat banyak sekali berkembang biak. Apabila tidak ada pemangsa untuk keong hama ini, jadi ya gitu, akan membuat akuarium kita penuh dengan keong hama guys. Nah, ini nampaknya ada anak gapi ya guys ya. Jadi ekosistem yang sudah kita buat ya dari aquascape ini bisa dibilang cukup berhasil, karena ya itu, gapi-gapi sudah mulai beranak dan tumbuhan alga sudah tumbuh. Artinya memang nutrisi dan pencahayaan di situ cukup, malah bisa kita bilang berlebih. Nah, kita tinggal membuat seimbang aja dari jumlah ikan, jumlah udang, dan jumlah keong-keongnya guys, sehingga akuariumnya bisa bersih, semuanya bisa hidup berdampingan dan seimbang guys.
Nah, ini di depan kita sudah kita buktikan ya guys. Ini keong tanduk. Kalian lihat bagian batunya ya guys. Nah, kalian lihat itu ada bagian yang sudah bersih ya guys, sudah dimakan alganya oleh keong tanduk ini guys. Dibandingkan dengan udang-udang pemakan alga ini, bisa saya katakan keong tanduk ini lebih efektif guys. Kalian lihat tuh, batu-batunya sudah mulai bersih guys, bersih banget sampai kelihatan warna asli dari batunya. Jadi udah nggak ada hijau-hijau ataupun coklat-coklat warna alganya guys. Jadi bisa dibilang ya ini cukup sukses ya guys untuk penggunaan keong-keongnya. Nah, di sini juga saya sudah buktikan di bagian kaca ya. Tuh kalian bisa lihat jalur yang sudah dilewatin oleh keong turbonya. Nah, jalur-jalur itu udah lumayan bersih. Jadi ya memang mereka memakan alga guys. Nah, ini kebetulan saya melihat ini ada keong assassin sedang mengejar keong hama ya guys ya. Iya, keong hamanya kabur guys. Apakah terkejar oleh keong assassinnya? Biasanya kalau udah terkejar itu akan dimakan ya guys untuk keong hamanya. Nah, kalian lihat aja ini apakah terkejar atau keong hamanya kabur. Nampaknya keong hamanya sudah terkepung, tetapi keong hamanya ini cukup pintar ya guys. Jadi dia berhasil melarikan diri guys dari kepungan keong assassin kita. Oke deh guys, jadi kita sampai kesimpulannya aja ya guys. Jadi kita sudah membuktikan bahwa keong ini sangat bermanfaat untuk memakan alga-alga yang ada di akuarium kita. Jadi formulanya yaitu kalian campurkan aja keong turbo dan keong tanduk serta keong assassin untuk mengatasi keong hama ya guys. Jangan lupa tambahkan juga udang-udang apabila kalian belum memiliki udang-udang kecil ya guys. Jadi udang-udang kecil ini juga pemakan alga kok guys. Nah, kalian tinggal tunggu aja, mereka akan beraksi.
Biasanya di akuarium seukuran 40 cm ini keesokan harinya batu-batunya udah nampak kelihatan bersih, setengah bersih lah guys. Jadi ya kurang lebih butuh 2 hari untuk membersihkan batu-batuan di akuarium guys. Nah ini hari berikutnya, kalian lihat nampak batunya sudah hampir bersih guys. Oke, masih ada satu lagi sih sebenarnya cara untuk mengatasi alga, yaitu kalian beli aja guys ikan yang namanya alga eater guys. Nah cuma kali ini saya tidak membutuhkan ikan alga eater tersebut karena akuarium 40 cm saya sudah lumayan perkembangannya sudah sesuai ekspektasi saya. Jadi tinggal ditunggu aja, nanti juga akan bersih dengan sendirinya karena dimakan oleh keong-keong yang sudah saya tambahkan ke akuarium saya ini. Jadi itu aja sih guys, sharing pengalaman dari saya. Terima kasih buat kalian yang udah nyimak dan udah nonton video ini. Terima kasih banget buat kalian yang udah support channel YouTube kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye everybody.